Saudara, hari-hari ini kita akan digiring terus masuk di dalam yang dinamakan on possession ya. Bahwa saat ini benar-benar kita itu diingatkan lagi dan menyelidiki dalam hidup kita, saudara. Saya mau kesaksian juga kemarin, ya kira-kira kemarin siang, saya itu lagi mendengarkan sebuah khotbah. Ya, dalam khotbah itu diterangkan oleh hamba Tuhan itu tentang, hampir dikatakan tentang panggilan, tapi mereka tidak mengatakan panggilan dengan istilah lain, tapi saya bisa nangkep, oh ini maksudnya panggilan. Dan di situ dia terangkan bahwa setiap manusia, dia katakan begini, setiap manusia itu dari kecil gitu ya, dari kecil itu kadang-kadang sudah punya yang namanya bakat. Dia bilang gitu, bakat. Nah, bakat itu talenta, kata hamba Tuhan itu. Bakat itu adalah talenta. Nah, setiap anak itu dari kecil sudah punya talenta. Lalu saya nyelidiki hidup saya. Saya bilang, saya waktu kecil enggak punya talenta. Saya bilang gitu. Saya menyelidiki dan saya menyadari hidup saya. Saya waktu kecil tuh nggak punya talenta. Apa sih talenta saya? Saya nggak bisa apa-apa. Saya sambil berbicara ini saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kecil itu, ini saya cerita supaya saudara jangan merasakan, kalau merasakan, oh ya saya juga waktu kecil kok saya nggak ngerti sih apa panggilan saya, terus talenta saya apa. Nggak usah khawatir atau nggak usah merasa minder gitu. Karena saya pun pernah mengalami seperti itu. Dan saudara tahu sekarang saya sudah berubah, hampir seperti dapat dikatakan dari ulet jadi kupu-kupu gitu ya. Nah, saya bicara sama Tuhan sambil merenung sendiri di dalam kamar. Saya bilang, Tuhan, waktu kecil itu sayanya rasanya kok nggak punya talenta ya. Sebab saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang begitu ya. Saya nggak bisa apa-apa. Satu, saya bilang, sekolah saya pas-pasan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa saya andalkan, dan dalam semua mata pelajaran tidak ada saya yang suka. Jadi gimana? Apa yang menjadi talenta saya? Saya bilang. Terus sekolah, tapi ya yang saya herankan adalah cara Tuhan memimpin hidup saya ya. Sekalipun saya itu nggak punya talenta lah, nggak bisa apa-apa. Apa sih saya bisa? Nyanyi pas-pasan ya. Terus nggak ada spesifik dalam hidup saya yang saya bisa kerjakan dan saya suka gitu. Nah, saya mulai tanya Tuhan, beda antara talenta dan hobi. Tuhan bilang beda, nak. Hobi sama talenta tuh beda. Oh, ya sudah. Kalau dia omong hobi, saya nggak punya hobi. Kalau punya talenta, saya nggak punya talenta. Jadi gimana sih hidup saya ini? Gitu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa hidup saudara dan saya itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Itu pegang firman itu, dan itu saya alami bahwa Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah hidup saya ya. Sedemikian rupa sampai akhirnya saya sekolah di Bandung ya, sekolah di Semarang selesai, saya sekolah di Bandung. Rasanya Tuhan itu menetapkan hidup saya itu ditetapkan benar ya. Sampai saya harus sekolah di Parahyangan. Ya Tuhan yang rasanya digiring tuh, saya digiring seperti saat ini saudara tuh sedang digiring untuk menuju on possession ya. Saya digiring sampai akhirnya saya itu sekolah di sana. Dalam pergaulan hidup saya dipagari sedemikian rupa, diarahkan. Sekalipun saya tidak tahu, saya nggak punya talenta dan sebagainya. Sampai suatu saat ada tawaran di gereja di mana saya berjemaat, ya belum berjemaat lah, suka ke gereja di situ, dikatakan kami butuh guru sekolah minggu, siapa yang mau daftar? Di sini mau dibuka sekolah minggu, itu satu gereja. Ya saya bilang, ya aku maulah jadi guru sekolah minggu. Begitu
ada kerinduan gitu. Tapi ngomong itu talenta saya tidak. Cuma ada kerinduan, saudara. Ada kerinduan dalam itu. Yalah, saya mau jadi guru sekolah minggu. Jadi saya daftar. Akhirnya saya jadi guru sekolah minggu. Nah, di situ saya kumpul dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Saya belajar dari mereka. Terus saya belajar untuk benar-benar saya itu merasakan mau belajarlah untuk jadi guru sekolah minggu yang baik. Nah, sesudah itu teman-teman ngajakin, ayo paduan suara, ikut paduan suara. Oh ya boleh. Tapi saya suaranya pas-pasan, nggak masalah. Ya sudah, jadi saya ikut paduan suara. Cuman begitu, tapi saya rasakan Tuhan menetapkan langkah-langkah gitu. Lalu di dalam paduan suara itu ada persekutuan doa. Inilah awal daripada segala sesuatu kehidupan saya jadi tahu. Ada persekutuan doa. Nah, dalam persekutuan doa itu saya kan sudah diajar untuk membaca Alkitab sejak kelas 3. Jadi saya suka ikut persekutuan. Nah, dari situ lalu ada kepenuhan Roh Kudus. Nah itu saudara, dan saya merasakan sebelum itu saya nggak ngerti. Tapi sesudah itu karena kami dari gereja Protestan ya, jadi tidak terlalu seperti itu. Saya tuh rasakan Tuhan itu memimpin dari satu langkah ke langkah. Sampai suatu saat sayanya kepenuhan Roh Kudus. Nah, sampai pada satu titik Tuhan panggil saya secara pribadi. Saya dengar suara Tuhan. Oh, dan Tuhan ubahkan segala sesuatu dalam hidup saya. Itu pun saya belum tahu panggilan ya. Ini bicara tentang panggilan. Sampai Tuhan ubahkan saya, sampai saya punya kerinduan untuk setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan, nggak mikirin yang lain, saudara. Pergaulan saya itu sejak SMA siswa itu dapat dikatakan saya adalah orang yang kuper benar-benar ya. Hidup saya cuman dari sekolah ke rumah, banyak berdoa, baca Alkitab, dengerin suara Tuhan, sudah. Nggak nonton bioskop, nggak bergaul sama teman-teman pergi kemana-mana, enggak. Jadi hidup saya tuh cuman seperti itu aja, bertahun-tahun sampai lulus, saudara. Ya. Jadi saya pikir-pikir, tapi saya nggak tahu panggilan saya apa, nggak tahu, sama sekali nggak pikir. Tapi Tuhan itu terus membawa saya dari satu langkah ke langkah yang lain, sampai akhirnya Batera. Ya. Ini panggilan ini kan ada Batera dulunya nggak ngerti panggilan ya, ada Batera. Nah, waktu Batera sekalipun yang menentukan saya panggilannya mempelai itu bukan saya, saudara. Sebab saya nggak mikir. Saya bilang saya itu panggilannya apa, saya nggak ngerti. Itu. Nah waktu itu waktu doa Pak Agung dapat pernyataan, dia bilang Bu Nani itu kok panggilannya seperti mempelai Kristus gitu. Saya juga nggak ngerti. Kan semua juga mempelai Kristus. Kita semuanya adalah mempelai Kristus. Jadi saya pikir, ya saya terima aja lah. Saya terima dengan iman, tanpa pengertian. Ya. Lalu Ibu In dapat juga, ya Ibu Nani itu panggilannya mempelai. Nah sejak ada dua hamba Tuhan yang mengatakan begitu, jadi mulai saya menyelidiki tentang apa arti mempelai gitu. Nah dari situ saya mulai belajar. Jadi baru tahu, oh begitu ya. Jadi saya berdoa, kalau saudara saat ini masih merasakan, kok rasanya saya juga nggak ngerti loh. Yang ini ada, yang ini ada, yang ini. Tapi aku nggak ngerti, nggak masalah. Tuhan menetapkan orang-orang yang hidup berkenan di hatinya, hidup berkenan saja di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan atur sendiri. Atur jalan saudara dan saya ya. Nah sesudah itu kan ada 7 panggilan sekarang ya. Nah saya mulai saat ini saya mulai belajar, Tuhan aku mau mengejar tentang generasi UL, saya bilang gitu ya. Sebab saya merasakan saya panggilannya mempelai, tapi saya merasakan
ada juga panggilan raja. Kalau enggak saya nggak bisa memimpin saudara semuanya ini, nggak bisa ngatur bla 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 bla, nggak bisa. Kalau saya bisa itu karena ada yang dinamakan panggilan raja dalam hidup saya. Ya. Lalu yang kedua imam, ya saya suka berdoa juga rasakan ya. Kalau dikatakan pilar, ya sampai dengan saat ini anugerah Tuhan saya tidak, ya saya mau berdiri tegak hanya ikut Yesus, tidak yang lain. Satu sekali Yesus untuk tetap Yesus. Saya merasakan ada dalam hidup saya juga ya. Tentara, ya saya juga senang suka perang walaupun tidak selalu perang ya. Dan saya tahu penuai ya. Saya rasakan ya saya juga ada kerinduan buat jiwa-jiwa. Kan berarti ada juga yang dinamakan panggilan penuai itu. Terus sekarang tentang panggilan generasi Yoel. Saudara, saya mulai mempelajari tentang generasi Yoel. Maka besok saya juga mau apa yang saya dapatkan tentang generasi Yoel itu yang dikatakan generasi yang tidak terhentikan. Jadi kita harus jadi benar-benar generasi yang tidak bisa dihentikan dalam hal apapun juga. Nah ini yang saat ini sedang Tuhan berikan buat tempat ini menjadi generasi Yoel. Jangan berarti bahwa generasi Yoel hanya untuk umur 17 ke bawah. Tidak. Yang tua-tua semua, dari yang tua sampai yang muda harus jadi generasi Yoel gitu. Harus ada, sekalipun dibandingkan dengan anak muda, kalau kita jalan galapan lari ceritanya ya pasti kalah lah ya. Ya memang bukan panggilan kita, itu panggilannya anak muda. Tetapi bukan berarti saudara tidak punya yang namanya panggilan menjadi seorang generasi Yoel ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Buat saudara jangan merasa khawatir kalau saudara punya perasaan seperti zamannya saya waktu itu ya. Sungguh saya katakan, saya itu gak punya ambisi. Sungguh saya jadi orang tuh gak punya ambisi. Dari dulu mula saudara, saya itu tidak pernah berpikir bisa menjadi seorang pemimpin seperti sekarang. Saya tidak pernah berpikir saya itu diberkati Tuhan sampai seperti ini, punya rumah, punya mobil. Saya tuh orang yang tidak punya ambisi saudara. Jadi artinya gak punya ambisi gini. Suatu saat saya ditanya sama suami saya sekarang, dulu kan masih pacaran ya. Terus dia ngomong gini, kamu tuh anaknya orang kaya gitu. Saya bilang, ya biasa-biasa aja. Suatu saat tiba-tiba calon suami saya itu ke Jepara. Dia kaget sekali ngelihat keluarga saya, lihat rumah saya, rumah orang tua saya, lihat semuanya. Jadi dia minder. Dia sungguh minder sampai dia ngomong gini, aduh kamu bener tak mau sama saya tuh, kamu gitu. Jadi gimana, kenapa sih, kenapa? Aduh kamu tuh anaknya orang kaya. Dia bilang, aku tuh bisa gak bikinkan rumah sebesar rumah papa kamu. Loh saya sih gak minta rumah sebesar rumah papa saya bilang. Aduh saya minder banget loh gitu. Saya harus kerja keras. Saya harus benar-benar bisa membuat kamu itu lebih dari hidup kamu dulu sama papa kamu. Saya mikir, saya gak kepikir seperti itu. Nah suatu mau menikah, dia bilang begini, saya bisanya beli rumah kecil. Dia bilang gitu, kamu ke Cirebon ya, nanti tak tunjukin rumah yang sudah saya beli, sekarang lagi direnovasi. Suatu saat saya diajak ke Cirebon, ya yang sekarang rumahnya dibeli Pak Jimiri Jalan Bima itu, luasnya cuma 160 meter. Terus saya bilang bagus rumahnya, dia melongo. Waktu saya mengatakan bagus rumahnya, dia melongo. Loh kamu mau rumah seperti ini mau? Ya maulah. Kamu gak minta rumah gede? Enggak, saya gak pengen rumah gede. Oh, kamu
mau dengan rumah hidup sama saya rumah segini? Mau. Jadi saya tuh setelah saya pikir, iya ya, kenapa saya gak pengen punya rumah gede, gak pengen punya apa-apa, enggak. Sebetulnya hidup saya itu saudara benar anugerah Tuhan ya. Saya tuh gak terlalu banyak yang macam-macam gitu. Kalau saya punya semua tuh dikasih saudara, benar anugerah Tuhan, semua pemberian Tuhan ya. Kalau Tuhan sampai akhirnya dikasih rumah, itu pun pada saat dikasih rumah di Kesambi, saya itu tidak minta rumah besar. Saya cuma ngomong, Tuhan berikan rumah buat persekutuan doa. Karena persekutuan doa yang di Jalan Bima itu sudah penuh sesak ya. Sudah gak bisa dipakai lagi. Minta rumah buat persekutuan doa, itu permohonan saya. Dan akhirnya dikasih rumah Kesambi. Rumah segede itu, luasnya 999 saudara. Saya bilang aneh ya, dikasih rumah kok 999 meter persegi ya. Terus dibikin persekutuan, semua orang datang ya. Saya ngucap syukur sampai penuh, gak cukup lagi. Saya doa Tuhan minta rumah persekutuan, Tuhan anugerahkan ini. Itu kan semua anugerah Tuhan itu. Segede ini, puji Tuhan. Ada yang bilang, ini kalau persekutuan, kalau Batra nggak cukup, Ibu Dani mesti doa lagi, minta yang lebih besar. Enggak lah, sementara nggak mau berdoa begitu. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, cukup begini aja lah. Kecuali Tuhan yang nyuruh gitu. Kalau enggak, wis cukup. Saya belajar mencukupkan hidup saya. Ya. Satu saat Tuhan ngomong, kamu bangun rumah. Aduh Tuhan, rumah udah cukup bagus. Bangun, rombak semuanya. Bangun baru. Aduh, pikir saya tuh. Ya tapi ya saya nurut. Tuhan buat. Jadi saudara belajar jangan terlalu memaksakan Tuhan memberikan yang macam-macam buat saudara. Belajar. Kalau saudara benar begitu, justru yang Tuhan ngomong, karena kamu nggak mau, aku yang mau. Untuk bangun rumah, kamu nggak mau bangun rumah, aku mau kamu bangun rumah. Ya. Kamu nggak mau ini, kamu tak kasih. Sungguh saudara, hidup saya mau buka dalam diri, di depan saudara dan semua yang streaming. Saya tidak punya ambisi. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi pemimpin. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi apapun juga. Saya hanya satu, belajar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang kasih segala-galanya. Kalau saudara semuanya bisa datang ke tempat ini, sayang sama saya. Setiap kali anak-anak bilang, Mami mau kemana dianterin, seneng sayanya. Ya. Itu yang namanya kungkung sudah cukup umurnya. Yuk kita ke Bandung, siap. Loh pulang pergi nyupir loh saudara. Saya bilang aduh Tuhan beri kekuatan buat Cocok ya, supaya tetap kuat. Semuanya sayang, semuanya mengasihi. Kok bisa? Ya karena Tuhan yang lakukan itu semuanya. Ayo belajar saudara. Jangan terlalu ya orang cita-cita sih boleh lah. Karena ada yang katakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Langit gak ada gantungannya, mau digantungkan kemana? Ya, gantungkan segala kerinduanmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami tentang panggilan Tuhan. Sebagaimana Engkau itu melakukan dan memimpin hamba-Mu. Dan juga kesaksian daripada Ibu Abigail tadi. Gak ngerti apa-apa. Tapi Engkau memimpin dari satu langkah ke langkah yang lain. Sehingga sampai menemukan yang sebenarnya apa panggilannya. Kalau saat ini banyak sekali Tuhan yang masih bingung tentang panggilan, kami percaya apabila kami berkenan di hati-Mu, Engkau akan menetapkan langkah-langkah kami sampai apa yang kami jalani tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Kau siapkan hati kami untuk besok Tuhan. Kami akan memasuki masa-masa persiapan tanggal 1
di mana kami akan membenahi akan penyembahan dan pujian kami. Tolong ya Tuhan, jadikan kami generasi yang pas di hati-Mu. Jadikan kami mempunyai panggilan yang on position Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa tidak ada ngantuk dalam acara tanggal 28-29. Mohon anugerah-Mu. Engkau sapu bersih roh bosan, roh ngantuk. Lepaskan daripada tempat ini, diusir semuanya. Tempat ini tidak ada yang ngantuk. Kekuatan yang dari Tuhan turun atas hidup kami. Roh kami menyala-nyala. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang untuk kami terus ada di tempat ini sampai tanggal 29 pagi. Terakhir daripada kami berdoa dan beribadah. Kami percaya Tuhan, ini acaramu, Engkaulah yang akan mengatur dalam segala perkara. Engkau akan memberi kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dari luar kota untuk benar-benar dapat sampai dengan tidak kurang suatu pun apa. Engkau tahu beberapa hamba-hamba-Mu Tuhan akan bermalam sampai dengan tanggal 1. Kami percaya semua ada di dalam anugerah-Mu. Acara tanggal 1 adalah acara-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan memberikan yang terbaik. Engkau akan lakukan perkara yang terbaik di tempat ini. Dan benar-benar surga menyentuh bumi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kemurahan-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih, dan terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua sudah Kau atur dengan baik. Semua panitia, semua anak-anak-Mu yang bertugas, semuanya sudah Kau atur. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga tidak lupa terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Buat 4 pemimpin kami, 2 pemimpin yang akan menyelesaikan tugas dan 2 pemimpin yang akan meneruskan. Kami berdoa jagai hati mereka, buat mereka terus jalan seperti yang Engkau mau. Tuhan, buat mereka ada unity, melakukan suatu kerjasama yang baik. Tutup telinga mereka, beri mereka filter-filter yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun yang mereka dengar, apapun Tuhan, itu difilter sehingga mereka fokus dengan apa yang sebenarnya Engkau tempatkan, kedudukan posisi mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami tetap percaya keadaan apapun juga Engkau adalah pengendali dari segala-galanya. Musibah apapun, resesi apapun, Engkau tetap akan pegang kendali dalam keadaan perekonomian negara kami maupun apapun juga. Kami hanya pegang apa yang Engkau katakan dan janjikan Tuhan, bahwa 5 tahun ke depan Engkau tetap akan terus memeliharakan kami. Kami percaya tidak akan terjadi sesuatu hal yang membahayakan hidup kami. Terima kasih. Sekalipun ada Tuhan, kami percaya itu hanya minimal yang terjadi, karena Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami minta kekuatan baru, minta daya tahan tubuh yang baru, minta sesuatu hal yang selalu baru dan yang ilahi terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang bakal terjadi di tempat ini, pemulihan Pondok Daud, surga menyentuh bumi, hujan awal hujan akhir akan terjadi. Kami akan mengalami sesuatu hal yang apa yang terjadi di taman akan terjadi di ruangan ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Kau berkati akan mata kami. Engkau berkati akan telinga kami. Kau berkati Tuhan akan bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan pegang. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Berkati perjalanan kami hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Bapak, temukan kami dengan orang-orang kunci. Sehingga kami dapat menerobos segala sesuatu yang belum terterobos. Engkau yang akan membawa kami masuk dalam kemenangan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.